Karena saya tahu bakal banyak yang nggak datang hari ini, karena itu kita record. Dan kemarin, tolong Jos. Dan kemarin kalau teman-teman lihat di Instastory saya ya, dan banyak yang kalah dan salah. Yesus wafatnya hari apa? GBI Rokoy Halim tuh terpelajar jemaatnya. Jawabannya jadi hari? Masih ada Jumat. Iya. Saya akan jelaskan, tapi sebelumnya ada topik-topik penting. Kita hari ini merayakan Paskah. Coba bilang kiri kanannya dulu, selamat Paskah. Paskah berbicara kemenangan, kasih tepuk tangan buat dia. Ya sekali lagi selamat Paskah. Biarlah mukamu berseri-seri menghadap Tuhan. Menghadap Raja gak boleh muram, amin. Menghadap Raja gak boleh muram. So, kalau ada yang muram, bertobat, amin. Ya, karena menghadap Raja gak boleh muram, itu hukumnya. Ya, dan Raja kita adalah Prince of Peace. Dia memberikan damai bagi kita. Tadi ketika worship, saya doa dan Tuhan seperti ngomong di hati saya. Ikna, kalau seandainya keadaan tidak baik-baik saja, apakah engkau masih mau melayaniku? Apakah engkau masih mau menyembahku? Wah, saya nggak tahan teman-teman. Ya, saya cuma bisa bilang, let your kingdom come, your will be done. Amin. Saya percaya dia terlalu baik. Apapun keadaan kita hari ini, Yesus tetap baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. So jangan pernah padamkan iman. Tapi hari ini saya mau bagikan iman Anda harus berdasar. Oke? Tuhannya orang Kristen bukanlah Tuhan imajinasi, teman-teman. Oke? Tuhannya orang Kristen adalah nyata, bukan kira-kira. Oke? So imanmu itu ada dasarnya. Siapa itu? Yesus Kristus yang mati di salib 2000 tahun lalu. Oke? Kita akan bahas supaya imanmu tidak goyah tentang Yesus Kristus. Karena musuhnya maut hanya pada kematian Kristus oleh darahnya Kristus. Itu musuhnya maut. So maut akan cari cara supaya semua anak-anaknya Tuhan tidak pernah mengerti tentang karya salibnya Yesus. Karena ketika kita nggak ngerti tentang darahnya Yesus, kita nggak pernah terbebaskan dari maut. Tangkap sampai sini? So kita punya musuh. Oh haleluya. Langit pun memberikan berkat ya bagi kita ya. Oh haleluya. Bisa konsen nggak apa-apa? Semoga nggak masuk dalam videonya ya. Nah, hari ini celebrate Jesus Christ. Saya pengen teman-teman semua datang hari ini dengan penuh kekaguman. Karena He is alive. Karena dia bangkit. So, jangan dengan muka muram. Muram itu hanya untuk melihat orang mati, betul? Tapi dia bangkit. Dia memang mati, tapi dia bangkit. So, kita harus bersuka cita. So, hari ini kita akan belajar sesuatu hal untuk menghargai karya Kristus. Anda harus tahu apa yang Yesus bayar, apa yang Tuhan beri, dan apa yang Tuhan benci. Tuhan benci ya? Bukankah dia kasih? Aneh ya rasanya ya? Ada yang Tuhan benci. Apa itu? Saya jelaskan. Kita bisa diberikan karena sudah dibayar. Kamu harus membayar sesuatu untuk memberikan sesuatu. Coba pikirin. Ketika kamu mau kasih pacarmu sesuatu, ketika kamu mau kasih istrimu atau suamimu sesuatu hal, ada harga yang dibayar, betul? Mungkin kamu tidak memberikan berupa barang atau berupa uang, tapi kamu ada yang kamu bayar, yaitu waktumu, dan itu paling berharga, betul? Di mana kamu temenin pacarmu, di mana kamu support ketika mereka lagi galau tentang skripsi, ketika mereka sulit, betul? Dan dia, ayo kamu bisa. Ada sebuah hal yang harus kamu bayar, waktu, hati, betul? Nah,
Karena kamu sudah bayar dan kamu berikan, pasti ada hal yang kamu benci. Ketika kamu memberikan sesuatu yang berharga, kamu benci yang berharga itu disia-siakan. Betul nggak? So, benci terhadap hal yang sia-sia itu kudus dan itu bagus. Amin. So, kamu boleh benci, tapi bukan dengan orang, dengan hal yang sia-sia. So, Tuhan bayar harganya begitu mahal. Dia bayar maut, dia berikan kehidupan, dia berikan akses hubungan dengan Bapa, dan dia benci kita tidak memanfaatkannya. Tuhan benci kita nggak punya hubungan dengan Bapa, karena gue udah bayar harganya. Nangkap sampai sini? So, Tuhan mencintai sebuah hubungan lebih daripada apapun. Amin. So, hubungan bagi Tuhan itu penting. Kenapa banyak orang yang gak excited ikut Tuhan? Saya punya iman kayak gini. Sekalipun sekitar saya mereka tidak menyembah Tuhan, atau sekalipun di dalam gedung gereja tidak ada yang nyanyi buat Tuhan, saya nggak akan nyanyi di sana. Saya nggak akan nyembah di sana. Sekalipun di kampus saya nggak ada yang nyembah Yesus, saya akan nyembah Yesus di sana. Kenapa? Karena saya ngerti apa yang Yesus bayar, apa yang Yesus beri, dan apa yang Yesus benci. Oke? Seberapa Anda tahu apa yang Yesus bayar, menentukan seberapa besar Anda memandang harga diri Anda. Harga diri Anda itu, kalau kamu ngerti apa yang Yesus bayar, kamu gak akan pernah bilang dirimu itu sampah. Karena begitu mahal harganya yang dibayar sama Yesus. Yesus sudah gak butuh apa-apa. Yesus bukan gila pujian. Saya pernah bahas di TikTok saya, kenapa kita harus muji dia? Yesus gak gila pujian, bos. Kita muji dia karena memang kita gak tahan akan kebesarannya. That's why dia layak dipuji. Amin. Nah, ketika kamu tahu apa yang dibayar sama dia, itu menentukan harga dirimu. Seberapa banyak Anda tahu terhadap apa yang Tuhan beri, menentukan sebagaimana besar Anda mengucap syukur. Ketika kamu gagal Tuhan beri kesempatan, kamu gagal Tuhan kasih kesempatan. Saya berkali-kali berlumuran dosa dalam melayani Tuhan, tapi Tuhan tetap, Ikna, aku pilih kamu untuk melayani aku. Itu yang membuat saya gak tahan untuk gak nyembah dia. Tuhan, pemberianmu terlalu berharga, aku gak mau sia-siain. So, makin kamu tahu, ucapan syukurmu beda. Ketika kamu nyembah, Hosanna in the high. Kenapa kamu bisa ekspresinya sebegitunya buat Tuhan? Karena kamu tahu apa yang Tuhan beri buat kamu. Kalau kamu gak ngerti apa yang Tuhan beri, kamu pasti gak punya ekspresi buat Tuhan. Karena kamu gak pernah ngerasain cintanya Tuhan. Betul gak? Ada yang pernah pacaran? Ketika kamu dicintai apa adanya, apa rasanya? Kamu pernah gak ngerasain sulit tidur? Bukan karena minum kopi, tapi karena kamu terlalu cinta. Pernah? Sampai ngebayangin kayak rasa, aduh gue gak sabar besok pengen ketemu. Nah, nggak usah sini. Pernah gak ngerasain itu? Yang pernah mengucap syukurlah. Karena kamu ngerti itulah cinta yang semestinya kamu bawa ke Tuhan. Dan seperti itulah Tuhan excited sama kamu setiap hari Minggu. Bukan hanya setiap hari Minggu, setiap pagi, setiap hari. Tuhan bilang kayak gini, besok pagi dia bangun, aku pengen dia pertama kali lihat wajahku dan aku menyinari mereka dengan wajahku. Amin. Seperti itu Tuhan kayak, gila, gue pengen banget ketemu anak-anak gue. Haleluya. So, kamu harus ngerti. Nah, ini yang poinnya. Seberapa dalam Anda tahu apa yang Tuhan benci, menentukan semaksimal apa Anda ingin hidup. Ketika Anda cinta sama Tuhan, ketika Tuhan bayar harga yang mahal, dan kamu tahu regulasinya apa yang Tuhan benci. Tuhan benci dosa, tapi bukan orang berdosa.
Tuhan benci dosa kenapa? Karena dosa dulu misahin gue sama lo. So jangan diulangin, gue benci terpisah sama lo. Nangkap sini? So jangan mau diputar balikan sama iblis. Tuhan hukum kamu dan lain-lain, bukan. Tuhan benci dosa karena itu memisahkan kita dengan Dia. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan benci, kita terus cari Dia. Baca di Alkitab, apa yang Tuhan benci? Tuhan benci orang malas, 1 talenta tetap jadi 1 talenta. So jangan malas. Ketika kamu gak malas, kamu disiplin, kamu komitmen, kamu konsisten, pasti terjadi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Betul? So ketika kamu tahu apa yang Tuhan benci, kamu akan kerjakan hidupmu semaksimal mungkin. Haleluya. Amin. So ini adalah poinnya. Anda harus tahu apa yang Tuhan bayar, apa yang Tuhan beri, dan apa yang Tuhan benci. Tetapi Anda harus yakin apakah Yesus benar-benar Tuhan. Supaya Anda benar-benar menyerap semua hatinya Yesus. Amin. So, ini akan saya tampilkan di YouTube nanti. Doakan saya supaya nggak offside pembahasannya. Karena kalau offside nanti nggak tayang. Oke? Banyak orang yang salah yaitu hari Jumat. Tapi kita nggak pedulilah tentang hari, karena hari Jumat dan lain-lain itu penanggalan Romawi. Teman-teman, kita harus lihat pada zaman itu yaitu Yahudi, yang dimana ada hari-harinya. Dan hari Yahudi itu pergantian harinya bukan seperti kita jam 12 malam, mereka jam 6 sore. Nah ya, ada barusan di IG yang ngomong bahwa kalau matinya Rabu berarti bangkitnya Jumat. Bukan ya, bangkitnya tetap hari Minggu. Nanti saya jelasin ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya penjelasannya lebih rinci. Kita harus tahu apa yang Yesus bayar. Kita merayakan Passover, itu bahasa Ibrani-nya adalah Pesach. Pesach itu artinya melewati. Teman-teman tahu yang kita perjamuan kudus? Perjamuan kudus yang kita lakukan, itu dilakukan sama Yesus waktu hari Paskah. Yang kita setiap minggu 1 dan minggu 3 kita lakukan, itu waktu Paskah. Dan Yesus mati hari Paskah. Ya, itu adalah perjamuan terakhir. Tapi teman-teman harus ngerti apa itu perjamuan kudus. Oke, dengar baik. Maknanya selalu ada berhubungan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, Passover. Karena artinya Pesach itu melewati atau melewatkan. Malaikat maut melewati bangsa Israel dari kematian, melewati Mesir, semua anak sulung mati, tetapi yang ada tanda darah anak domba gak mati. Itu adalah Passover. Dan bagi bangsa Yahudi, itu adalah peristiwa yang besar bagi orang Yahudi. Oke? Dan hari ini itu juga peristiwa yang besar. Kenapa? Karena maknanya kita ngerti apa yang Yesus bayar. Gini, waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan, lalu dibawa ke padang gurun, betul? Mereka makan apa? Mana? Roti, betul? Dan Tuhan bilang, ini adalah tubuhku. Makan apa? Roh. Maknanya apa? Bangsa Israel makan mana setelah keluar dari perbudakan. Oke? Dan Yesus hadir di tengah-tengah malam itu, Passover. Hari ini kamu telah bebas dari perbudakan, karena kamu telah makan roti hidup. Sebelum keluar dari perbudakan Mesir, bangsa Israel tetap makan makanan Mesir. Tapi begitu keluar dari perbudakan, dia disuplai dari roti sorga. Artinya kebebasan, di mana sorga membebaskan mereka dari perbudakan dan sorga merawat mereka. Anggap di sini. So ketika kamu perjamuan kudus, maknanya kamu harus ngerti, saya bukan lagi perbudakan dari dosa. Maut telah dikalahkan. That where is your sting? Maut, di manakah sengatmu? The Lamb has overcome. Anak domba Allah telah
melampauinya, telah mengalahkannya. Amin. So, ini penting ketika kamu perjamuan kudus. Kamu tahu bahwa kehidupanmu bukan lagi diperbudak dosa. Kutuk telah dipatahkan. Semua kutuk, kemiskinan, sakit penyakit, penyembahan berhala, semuanya sudah. Ketika kamu makan, kamu satu dengan Kristus. Kamu telah merdeka. Amin. Nah, kamu harus ngerti itu. Karena Yesus adalah penggenapan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ada 7 hari raya besar dalam Israel. Sebelum kita masuk Passover kan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oke? Yesus lahir pada hari raya Hanukkah. Hanukkah itu adalah hari raya terang ya. Makanya Yesus dikatakan the light of the world. Yesus lahir Hanukkah, Yesus mati waktu Passover, dan Dia bangkit waktu Dia first fruit. Habis itu Roh Kudus tercurah pada hari raya Sukkot. Dan hari raya Israel akan digenapi dengan Yesus. Ada, kalau nggak salah 3 hari raya lagi yang akan digenapi. Ya, hari raya trompet. Tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa begitu besarnya Yesus. Ayo kita ngomongin dalam konteks Yahudi. Konteks Yahudi, mereka merayakan hari raya itu menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Berarti itu penting, sama-sama bilang penting. Oke? So, apa yang digenapi Yesus itu juga penting. Kita akan lihat hari raya Passover. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Bisa lihat ya yang di belakang? Kelihatan? Oke? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Oke, are you ready? Bilang kiri kanannya, are you ready? Balas lagi, be ready. Because this is important. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Minggu, Senin, Minggu itu hari pertama, oke? Bukan hari ke-7. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itulah nama-nama hari. Bagus anak-anak ya. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Lihat. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, Sabtu, weekly Sabat. Setiap hari Sabtu harus Sabat. Hari perhentian penuh yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Oke. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap, gak boleh geser, oke? Dalam bulan yang pertama yaitu bulan Nisan atau bulan Aviv. Itu bulan orang Yahudi. Jangan lihat Januari, please. Ya, Januari itu tanggalan thank you. Januari itu Romawi. Oke? Itu bulan Romawi. So jangan lihat bulan kita, ya. Ini bulan Nisan. Pada tanggal 14 bulan itu, jadi 14 Nisan atau 14 Aviv. Ya. Pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Ya. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Hari ke-15 bukan setelah Paskah, tapi Paskah hari ke-14, besoknya hari ke-15. Jelas sampai sini? Itu ada hari raya roti tidak beragi. Oke? Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus, Holy Convocation atau Sabat. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini pada hari pertama apa? Hari pertama habis Paskah, yaitu roti tidak beragi. Jelas sampai sini? Ya.
Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, yaitu first fruit. Oke? Ya. Nah, dan imam harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. Tadi Sabat hari apa? Sabtu, oke? Sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Artinya kita merayakan Paskah itu untuk selama-lamanya. Betul? Nah, ingat baik-baik, ini sebelumnya ada Sabat hari Sabtu, ada tanggal 14, ada Paskah, ada roti tidak beragi. Kamu nggak boleh ngapa-ngapain, itu Sabat. Betul? Oke. Sekarang kita bahas ini. Jangan lihat atasnya dulu, biar teman-teman nggak bingung. Lihat yang bawah dulu. Ini kotak-kotak 4 ini, kan saya ada ini ya. Ya. Ini 4 kotak ini, itu penjelasannya ini. Sunset to midnight, jam 6 sore sampai 12 malam. Midnight to sunrise, 12 malam sampai jam 6 pagi, jam 6 pagi sampai jam 12 siang, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Waktunya Israel dimulai dari jam 6 sore. Jelas sampai sini? Oh, itu mukanya ada yang bingung ya. Hah? Bukan saya yang buat-buat, teman-teman. Ini memang mereka dari senja ke senja waktunya. Ya? Woi, di kafe senja kita ya. Diberkatilah kafe senja. Haleluya. Ya. Ya diberkati, boleh dong. Oke, muka saya jawabkan ya. Jadi, tahu ya? Dari jam 6 sore. So, jam 6 sore terus yang ini jam 6 sore lagi. Jelas sampai sini? Ya. Pada waktu senja, noon to sunset, dari siang sampai sore, ya. Nah, ini. The Messiah itu makan bersama, ya, malam-malam. Makan bersama, hari raya Passover. Udah ganti hari dong. Malam udah ganti hari belum? Udah dong, kalau jam 7 malam kan udah ganti hari, karena ganti hari jam 6 sore. Ngerti sampai sini? Lalu itu Passover, tanggal 14 Aviv atau Nisan tadi, jelas? Dia makan, ya. Setelah itu, pada malam hari, dia ditangkap. Betul? Dia ditangkap pada malam hari, ngasih Passover, sunrise to noon. Dari pagi sampai siang, dia dicambukin. Betul? Habis itu setelah sore dia harus disalib dan dia mati waktu hari raya Paskah. Jelas sampai sini? Lalu dikatakan kayak gini, dia dimasukin dalam kubur, diturunin dari salibnya. Kenapa? Karena dibilang besoknya ada hari Sabat. Betul? Ini yang membuat kesalahpahaman. Mereka pikir Sabat hari Sabtu, weekly. Padahal Sabat yang dimaksud adalah unleavened bread. Hari raya roti tidak beragi. Setelah 14 Nisan, 15 Nisan harus ada Holy Convocation. Jelas sampai sini? Lalu
mereka menurunkan, masuk ke dalam kuburan, dibilang mereka karena akan mendekati hari Sabat. Sabat yang dimaksud adalah Sabat besar. Hari raya roti tidak beragi. Setelah diturunin, oke, masuk sore dong. Ganti hari Kamis. Jelas sampai sini? Ganti hari 15 Aviv. Unleavened bread. Maka dia merayakan roti tidak beragi. Betul? Lalu dikatakan Yesus harus mati seperti Nabi Yunus di perut ikan. 3 hari 3 malam. Jangan ngelihat kita jam 12 malam. Lihat, 1 hari, 2 hari, betul? 3 hari. Dan di sini ada weekly Sabat, yaitu hari Sabat yang hari Sabtu. Oke? Dan Yesus bangkit pagi-pagi. Oke? Yesus, karena dikatakan dalam Matius 28, pagi-pagi benar Maria mau ke kuburan Yesus, betul? Yesus sudah bangkit. Ya? Nah, Yesus sudah bangkit. Lalu waktu besoknya hari raya setelah Sabat tadi ada hari raya first fruit. Saya ulang ya. Nih, penuaian hasil pertama, first fruit, ya. Yang harus mengunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. Jelas sampai sini? Lalu Yesus bangkit. Lalu pada dia bangkit di sini 3 hari 3 malam, betul? Betul? Pas 3 hari 3 malam? Gak bohong Alkitab kita. Amin. 3 hari 3 malam. Lalu di sini ganti hari, masuk hari first fruit, ya. Lalu di sini dikatakan pagi-pagi, ketika Maria melihat bahwa dia akan mendahuluimu, bertemu murid-murid. Dan disinilah Yesus appear, memunculkan dirinya kepada murid-murid. Amin. So dia benar 3 hari 3 malam. So hari Passover tanggal 14 itu adalah hari Wednesday. Kenapa kita bisa tetapkan Wednesday? Karena ada hari first fruit setelah Sabat. Dan Yesus bangkit hari Minggu. Jelas sampai sini? Ya. Ini perhitungannya pas. Jadi hari Rabu jam 6 sore, ya. Jam 6 sore ini Passover, ini Yesus diambil, dipukulin, dibunuh, ya. Lalu besoknya dia di dalam kubur, mereka merayakan Sabat. Lalu hari ini Maria belanja ke kota buat beli rempah-rempah. Loh betul ini, ada kisahnya. Betul? Mereka beli. Kenapa mereka nggak beli pada hari ini? Nggak boleh mereka beli hari ini, karena itu Sabat. Nggak boleh ngelakuin kegiatan. Jelas sampai sini? Lalu di sini mereka siap-siap. Besoknya Sabat, mereka nggak boleh juga ke kuburan. Setelah Sabat selesai, baru mereka pagi-pagi mereka mau ke kuburan Yesus setelah yang disiapkan di sini. Setelah mereka setelah ke kuburan dan ternyata Yesus sudah bangkit. Lalu Yesus bilang ini, bukankah sudah kukatakan anak manusia akan mati, tetapi 3 hari lagi dia akan bangkit. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. 3 hari pas, Tuhan gak berdusta coy. Amin. So kalau teman-teman gak percaya Yesus, Alkitab menjelaskan, faktanya jelas Yesus mati. Makanya tadi dikatakan, kita ini merayakan Paskah itu Jesus Christ, not Isa Al-Masih. Itu hanya nama, Yesus, Yesua, Isowa, Iso, Isa, itu hanya bahasa sebutan. Tapi makna Jesus Christ adalah yang mati dan bangkit. Amin. Nah, topiknya, saya udah bahas ini. Bagi anak-anak tahun lalu saya bahas di Hari Raya Sukkot. Ini yang teman-teman harus penting, bagaimana harus menyelenggarakan ibadah. Are you ready? Ini slide terakhir saya. Tapi isinya panjang. Haleluya. Imamat 23 ayat 12.
13. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus membawa persembahan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajian dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dengan 1/4 hin anggur. Oke, kita lihat ya apa yang Yesus genapi ya. Seekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Yesus dikatakan anak domba Allah yang tidak bercacat. Dia disalibkan bukan karena dosanya, tapi karena saya dan saudara. So ini yang Yesus bayar harganya, supaya teman-teman tahu. Kenapa? Karena ada peraturan domba berumur yang tidak bercela. Yesus tuh nggak bercela. Buktinya apa? Bisa kasih saya bukti dari mana kita bisa klaim Yesus tidak berdosa? Karena dia Tuhan. Iya, itu doktrin. Karena dia bangkit dari kematian. Karena maut hanya berlaku bagi orang yang berdosa. Make sense sampai sini? Ketika orang berdosa, maut masuk, maka dia mati. Adam dan Hawa mati, betul? Yesus, dia mati. Alkitab mencatat bukan karena dia berdosa, karena pemberontakan kita. Dia mati, tapi karena dia tidak berdosa, maut tidak bisa menguasainya. Makanya dia bangkit. Itu bukti bahwa Yesus tidak bercelah dan dia layak menjadi domba Paskah bagi kita. Amin. Haleluya. Yang gak datang hari ini rugi, karena ini penting. Betul? Teman-teman ngerasa makin gila, gue jadi Kristen tuh benar-benar beruntung banget. Yesus sebegininya buat gue. Benar gak? Betul apa perasaan saya saja? Betul? Teman-teman makin belajar tentang Yesus, makin gila, gue dicintai segininya sama Tuhan. Betul gak? So gak ada alasan lagi untuk kita menyakiti hatinya. Gila ya, Tuhan keren banget. Korban sajian dari 2/10 eva tepung yang terbaik. Yesus bukan hanya tepung, dia udah jadi roti. Tepung itu jadi apa sih? Jadi roti kan? Jadi bakmi. Bakmi baru tahun berapa lah ketemu bakmi itu. Kebudayaan Yahudi sangat identik dengan roti dan anggur. Mereka pesta pernikahan harus ada anggur. Dan mereka makan makanan sehari-hari yaitu roti. Artinya apa? Yang tidak sempurna ini telah disempurnakan, akulah roti hidup. Amin. Dia bilang 2/10 eva tepung. Ini kita nggak usah ngomongin tepung. Aku sekarang udah sempurna, roti hidup. Amin. Sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, diolah dengan minyak. Tahu ini kejadian apa? Waktu Yesus pertama kali baca di sinagog. Hari ini genap lanas ini. Apa itu bunyinya? Kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Dia telah mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang buta, memberitakan hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu telah diberitakan. Hari raya apa? Hanukkah waktu dia lahir. Paskah waktu dia mati. First fruit waktu dia bangkit. Sukot waktu Roh Kudus tercurah waktu dia naik. Sukotnya bukan waktu dia naik, Sukot itu hari ke-50 waktu dia Roh Kudus tercurah. Oke? Memberitakan hari-harinya Tuhan. Harinya Tuhan telah dinyatakan di dalam siapa? Yesus Kristus. Kenapa saya bilang ini roh Tuhan ada padaku? Kalau kamu baca perjanjian lama, arti orang dipenuhi roh Tuhan ketika minyak dituangkan di atas kepalanya. Benar gak? Daud, Tuhan telah memilih kamu menggantikan Saul. Lalu Samuel menuangkan minyak dari buli-bulinya. Itu yang pengurapan itu yang membawa Daud mengalahkan Goliat dan jadi raja. Jangan main-main dengan urapanmu. Oke? Jelas sampai sini? Minyak telah ada dan telah tercurah bagi kita. Serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin. Korban curahan apa itu? Darahnya. Inilah anggur
perjanjian yang baru yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Wah, gile. Paskah telah tergenapi. Bukan hanya paskahnya, first fruit-nya juga digenapi. Saya mau bawa kayak gini. Ini berbicara tentang redemption, anak domba Allah. Roti hidup berbicara tentang roti hidup berbicara tentang union, kesatuan dengan Kristus. Ini berbicara minyak, berbicara tentang anointing, dan darah berbicara tentang covenant. Kamu tahu covenant apa artinya? Raja berjanji pada warganya dan dia nggak boleh melanggar janjinya. Itu covenant. Covenant tidak dibuat sesama. Kalau sesama, saya sama Jos kita bikin komitmen. Jos, ayo Jos, Koko menggembalakan, kamu ambil bagian praise and worship ya. Kita maju sama-sama buat Tuhan. Komitmen. Saya ngurusin pengajaran, saya ngurusin pastoral, dia ngurusin praise and worship. Itu komitmen. Satu yang melanggar, kita sama-sama, berarti batal komitmennya. Tapi covenant tidak dibuat antara saya dengan Joshua. Itu dibuat Tuhan dengan anaknya. Harus yang lebih tinggi. It's a covenant. Dan Yesus bilang, aku tidak bisa menyangkal namaku sendiri karena namaku kudus. Jadi begitu dia buat covenant, itu untuk selamanya. Dan dikatakan, ini perjanjian yang baru dimeteraikan bagi kamu. Itu untuk selamanya. So, ibadah setiap hari Minggu, please anak-anak, warga kerajaan Allah, jangan bawa yang biasa-biasa aja. Kamu harus bawa first fruit. Lihat abis Passover hari ini. Tapi kamu jangan tiba-tiba kamu bawa domba umur 1 tahun. Repot bos. Tiba-tiba kamu, kok ini tepungnya, kok ini minyaknya. Bukan itu poinnya. Ini hanya gambaran apa yang perfect akan datang. So hari ini, kamu telah ditebus, kamu telah bersatu dengan Allah, kamu telah diurapi, dan ada covenant, urapan itu tetap dalam kamu. Amin. So ini yang bisa kamu bawa yang terbaik. Jadi ini semua sudah satu paket yang ada di dalam nama Yesus Kristus. So tidak bisa kamu bawa persembahan yang lebih baik selain dari nama Yesus. Betul gak? Jadi kalau datang ke Tuhan, ingat karya Yesus, hanya itu yang bisa terbaik yang kamu bawa ke Tuhan. Kamu gak bisa bawa musikmu, kamu gak bisa bawa skillmu, kamu gak bisa bawa apapun, seni berkhotbahmu, teologi, S1, S2, I don't care. Tanpa Yesus, kita gak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena semuanya digenapi dalam Yesus. So, ketika teman-teman tahu, ini adalah first fruit yang harus kamu bawa ketika setelah Paskah, setelah Sabat. Betul? Dulu ini ketetapannya harus. Tapi kenapa orang Kristen hari ini setelah semua digenapi nanggap enteng tentang Tuhan? Bisa bayangin? Dulu mereka sangat takut dan gak boleh melanggar ini. Tapi hari ini kita menyia-nyiakan korban itu begitu aja. Dengan cara kita gak tahu apa yang Yesus bayar, kita gak mau belajar apa yang Tuhan beri, kita gak mau membenci apa yang Tuhan benci, kita gak mau mengasihi apa yang Tuhan kasih. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. That's why dia bayar semua harganya. Amin. So, hari ini saya ingetin buat teman-teman. Saya selesai. Ini pemusik maju ke depan. Amin. Wah. Saya ulangin sedikit di sini. Itu supaya dia berkenan kepada ini. Dan itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya apa? Tuhan sekarang digenapi sama Yesus, tidak ada yang berkenan di hadapan Allah selain anaknya Yesus Kristus. Betul? So, kamu mau sebaik apapun, tutup bukumu, gak usah bilang kamu orang baik, hanya Tuhan yang baik. Yesus pun ngomong gitu, betul? Sekarang
biarlah yang Tuhan lihat kerendahan hatimu. Bagaimana Tuhan, aku tahu apa karya Tuhan buat hidupku. Aku tahu apa yang Yesus bayar. Dan inilah yang aku bisa bawa. Jadi mohon maaf ya, seperti kayak penyembahan berhala. Misalnya ini darah Kristus, ya. Di dalam ini ada covenant dan segala sesuatunya ada dalam Kristus, betul? Jadi kamu kayak mau menghadap Tuhan itu kayak membawa Kristus gitu loh. Kayak membawa darahnya. Ini Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Darah domba sudah lewat karena sudah digenapi sama Yesus. Aku gak bawa tepung, aku gak bawa minyak, aku gak bawa anggur. Semua ini sudah ada dalam darah Kristus. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nangkap seperti ini? Seperti kayak penyembahan berhala kan? Saya kasih tahu penyembahan berhala itu cuma nyontek. Kenapa mereka bawa darah kambing? Tahu gereja setan? Mereka bawa kepala kambing, darah kambing, betul? Kenapa? Karena kita ditebus dengan darah anak domba. Kambing sama domba beda, tapi setipe. Betul? Iblis itu cuma nyontek. Kita domba, dia kambing. Tapi banyak sekarang ini dombing. Domba yang mengambing. Itu yang saya maksud. Ikut Tuhan biasa-biasa aja. Di gereja jadi domba, di dunia jadi kambing. Dombing namanya. Jangan ya, please. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya selesai.